Aktivitas belajar mengajar di kelas 3 SDN Jember Lor 5 Kecamatan Patrang sangat terganggu dengan bau menyengat dari sampah pasar yang berada tak jauh dari lokasi sekolah. Salah satu siswa Farhan mengatakan pernah mengalami pusing karena bau yang sangat menyengat saat pagi hari. PLT Kepala Sekolah SDN Jember Lor 5 Ponco Drio mengatakan bau tak sedap itu timbul mulai bulan Januari saat pasar mulai beroperasi. Ia bahkan sudah mencoba melobi pihak pasar namun belum ada tanggapan. Menurutnya kondisi ini tentu sangat mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah dan ia berharap pemerintah segera melakukan tindakan soal sampah tersebut. Bau itu yang pertama dari bak sampah kepunyaan pasar Kreongan, itu bersebelahan dengan kelas 2B. Itu hanya selang setengah meter dari pembuangan sampah kelas itu. Kelas 3 juga? Kelas 2A, kelas 2B, kelas 3. Pernah nggak melapor ke dinas pasar sebelumnya? Pernah melapor dengan pengawas pasar, tetapi pengawas pasar masih untuk diusahakan. Sampai berita ini diturunkan, pihak pasar Kreongan belum bisa dikonfirmasi. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Salah satu dosen Universitas Jember masuk dalam 10 besar calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ia adalah Nurul Gufron, Dekan Fakultas Hukum yang juga merupakan salah satu bakal calon rektor Universitas Jember. Beliau sangat optimis dirinya berpeluang menjadi komisioner KPK dan akan bekerja secara maksimal untuk memberantas korupsi di Indonesia. Namun di sisi lain persaingan masih sangat ketat. Dalam 1 minggu ini 10 nama capim KPK akan diserahkan ke DPR RI Komisi 3 untuk dijadwalkan fit and proper test atau uji kelayakan. Kemudian nantinya akan dilakukan voting dan yang mendapatkan suara terbanyak akan menjadi komisioner KPK. Fit and proper ini akan kemudian melahirkan 5 nama. Fit and proper ini dilakukan sudah kewenangannya DPR. Jadwal dan tata cara itu semuanya sudah akan DPR. Dalam hal ini biasanya dimandatkan ke alat kelengkapan Dewan, yaitu Komisi 3 yang akan melakukan fit and proper. Nah, kapan ini akan dilakukan fit and proper test? Minggu ini tentu dari Presiden sudah dilayangkan ke DPR. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Pengurus NU Ranting Rambi Puji Kota, Kecamatan Rambi Puji Jember, bersama warga desa setempat memasang tiang lampu penerangan jalan di lingkungan Dusun Curah Hancar sepanjang 800 meter dengan jumlah 16 tiang listrik. Kegiatan bakti sosial yang merupakan program kerja pengurus NU Ranting Rambi Puji Kota ini dilakukan agar bisa memberikan manfaat kepada masyarakat dalam bentuk penerangan jalan desa setempat. Karena di jalur ini rawan terjadi tindak kejahatan. Terpasangnya lampu penerangan jalan yang memasang sangat dibutuhkan warga ini sekaligus menjadi kado istimewa di tahun baru 1441 Hijriah. Sedangkan menurut Haryono selaku Ketua Ranting NU Rambi Puji Kota, jalan tersebut memang sangat butuh penerangan karena warga setempat banyak berprofesi sebagai pembuat tahu dan tempe, sehingga harus ke pasar mulai dini hari untuk menjual hasil produksinya. Ini adalah program dari NU Ranting Rambi Puji Kota. Ke depan mudah-mudahan terus berlanjut. Ini biar lalu lintas khususnya para ibu-ibu dan bapak-bapak yang punya aktivitas malam maupun siang yang berangkat pagi ke pasar itu jalan bisa terang. Pengusaha tempe dan tahu dari Gembok Dempet ini kan banyak. Jadi mudah-mudahan ke pasar ini dia nggak gelap lagi, sudah terang. Ini harapannya dari NU Ranting Rambi Puji Kota. Terima kasih juga ke Jember 1 TV yang ikut serta membantu kegiatan NU Ranting Rambi Puji Kota. Dari Rambi Puji, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.
Hal ini disampaikan Kasih Intel Kejari Jember Agus Budiarto di sela aktivitasnya Rabu siang yang menyebut kasus Pasar Manggisan masih terus berjalan. Isu mengenai mandeknya kasus ini yang banyak didengungkan sejumlah pihak, Agus dengan tegas membantah hal tersebut. Kini proses penyelesaian kasus masih terus berjalan sesuai alur. Seluruh saksi dan barang bukti seluruhnya telah terinput oleh Kejari. Dan tahapan yang saat ini berjalan yakni menunggu pihak ahli dalam hal ini akademisi hukum dalam menghitung kerugian negara atas kasus korupsi tersebut. Sesuai rencana, bulan ini penetapan tersangka bisa dilakukan pihak Kejaksaan Negeri Jember, asalkan seluruh proses hingga penghitungan kerugian negara bisa selesai secepatnya. Penyidik masih melaksanakan kegiatan penyidikan yang kemarin ini tindak lanjutnya. Ada beberapa memang yang saksi yang masih diperlukan keterangannya memang diminta keterangan kembali untuk melengkapi keterangan yang sudah diberikan yang dirasa penyidik masih perlu dilengkapi atau masih kurang. Berarti ini masih belum tahap menghitung kerugian negara ya? Nah, ini dalam proses itu, makanya kami juga masih menunggu dari ahli hasil dari penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh ahli itu. Pak, ini kabarnya kan isu yang beredar di luar ini kan Pasar Manggisan ini seperti Ya saja, tapi menurut pendapat kami tentunya itu sama sekali tidak benar. Jadi kami masih berjalan, kegiatan penyidikan ini masih kami lakukan dan tidak ada yang dipetikkan untuk itu. Sementara itu untuk kondisi Pasar Manggisan, hingga kini masih dilakukan penyegelan. Dari Kejaksaan Negeri Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, warga lingkungan Renes dan Kauman Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu, Jember, melakukan kerja bakti membersihkan sampah yang ada di saluran sungai. Kegiatan kerja bakti ini dilakukan warga secara rutin setiap 1 bulan 2 minggu sekali. Dengan harapan saluran sungai tersebut terlihat bersih dan agar tidak menimbulkan bau yang tidak sedap, apalagi di lingkungan ini tak jauh dari padatnya pemukiman penduduk. Karena kami punya program untuk kali bersih, gitu ya. Jadi jangan sampai ada yang mengotori kali ini dengan membuang sampah seenaknya. Gitu. Pak, sejauh ini kesadaran masyarakat terkait dengan menjaga lingkungan ini gimana, Pak? Masih sangat rendah. Terbukti karena masih banyak di antara warga kita yang tidak mau peduli dengan membuang sampah seenaknya di aliran sungai ini. Dari Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. GTT yang merupakan singkatan dari guru tidak tetap sering dipelesetkan menjadi guru tidak tenang. Sebutan baru ini merupakan sindiran keras atas nasib guru honorer di Jember yang memang tidak jelas. Menurut Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Jember Supriyono, tidak ada kebijakan tepat dan konkret bagi para GTT di Jember. Selain honor minim yang sering berubah-ubah, mata pelajaran yang diampu juga kadang tidak linear. Guru kelas yang keahliannya di bidang sekolah dasar malah ditempatkan di SMP atau tidak sesuai dengan konsentrasi ilmu yang dimiliki. Setelah didekatkan dengan memilih sendiri, problem lagi, ya, problemnya tidak dapat tempat. Karena sekolah yang dekat itu di sekitar itu juga banyak guru, akhirnya mereka juga bingung juga, gitu ya. Sudah 3 bulan, biasanya 1 bulan, sekarang SP sudah 3 bulan lah. Problemnya juga muncul dari pembagian SP terakhir yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten kemarin. Banyak guru-guru ini ditolak, ya, ditolak oleh kepala sekolah karena kebetulan di tempat yang diformasikan oleh pemerintah kabupaten itu gurunya penuh, akhirnya mereka tidak dapat tempat, galau lagi, bingung lagi. Nah, kemudian perjalanan demi perjalanan dan nasib mereka yang sampai hari ini belum beruntung. Tahu-tahu tadi pagi saya di WA oleh teman-teman melalui grup Ketua PGRI Cabang bahwa di Panti telah terjadi kecelakaan seorang guru perempuan dan hamil muda. Ya,
mungkin sekitar hamil 7 bulan atau 6 bulan, akhirnya meninggal dunia. Nah, ini juga menjadi keprihatinan kita bersama. Mudah-mudahan BPJS yang selama ini diberikan kepada mereka oleh pemerintah kabupaten, mereka juga bisa mendapatkan klaim kecelakaan kerja gitu ya. Oleh karena itu diharapkan ada kejelasan yang baik terkait nasib GTT maupun PTT tersebut. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Setelah dibukanya penjaringan oleh PDIP, mantan Kepala Dinas PU Bina Marga ini langsung melakukan pendaftaran untuk pengambilan berkas ke kantor DPC PDIP. Rashid mengaku sengaja mendaftar di hari pertama karena ia tidak ingin menyia-nyiakan peluang. Bahkan Rashid merupakan orang pertama NU yang mendaftar ke PDIP. Ketika ditanya tentang pemerintahan Kabupaten Jember, Rashid ingin melakukan perubahan terutama di birokrasi. Karena menurutnya meskipun birokrasi saat ini sudah cukup bagus, namun masih perlu disempurnakan lagi. Ia juga mengklaim sangat paham birokrasi karena ia juga mantan Kepala Dinas PU Bina Marga dan juga Kepala BPBD Kabupaten Jember. Atas dasar pengalaman itulah ia mencoba mencalonkan dan coba membentuk pemerintahan jadi lebih baik. Saya kan sudah sebut tadi, saya ada kader NU pertama yang mendaftar di PDI. Tentu saya berharap nanti ada koalisi semak. Jadi merah dan hijau harus bersama-sama. Jadi kan kita tahu semua kalau hijau itu ada PKB, ada P3 dan lain sebagainya. Itu harapan saya, ada kurang, ada lebih. Jadi yang sudah lebih terus kita perjuangkan supaya lebih lagi, yang kurang kita benahi supaya lebih bagus juga. Karena apa? Saya juga menjadi bagian dari birokrasi yang ada sekarang. Pembangunan jalan, pembangunan irigasi kan tangan-tangan saya juga. 40 tahun saya di birokrasi dan saya ngerti betul birokrasi di Jember. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Dan sampai dilantiknya anggota fraksi semua. Usai acara silaturahmi fraksi BKB DPRD Jember dengan PCNU setempat, Ketua NU Jember Kiai Abdullah Syamsul Arifin meminta kepada PKB untuk memperjuangkan nilai-nilai Nahdlatul Ulama secara konstitusional, seperti pemenangan terhadap hal-hal yang mengancam keutuhan NKRI, semisal gerakan yang terindikasi radikal dan lain sebagainya. Saat disinggung mengenai kondisi pemerintahan Kabupaten Jember, pria yang akrab dipanggil Gus Aap ini menilai perhatian pemerintah daerah masih relatif kurang jika dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Apalagi jika dibandingkan dengan kualitas bupati-bupati yang ada di kabupaten sebelah seperti Bondowoso, Banyuwangi, dan Lumajang yang merupakan kader NU. Oleh sebab itu, Gus Aap berharap PKB yang memiliki kekuatan untuk berperan mengusung nama bakal calon bupati harus melakukan seleksi ketat terhadap kualitas kepemimpinan Bacabub yang akan didukung agar kondisi Jember bisa semakin membaik. Dengan ini, NU Jember juga berkomitmen untuk melakukan ikhtiar semaksimal mungkin untuk mendukung calon pemimpin daerah yang benar-benar berkualitas. Kita harus memperjuangkan dan PKB harus memperjuangkan itu, dan itu dibuktikan kemarin. Tadi sempat diungkapkan tentang perhatian pemerintah daerah. Selama ini pemerintah masih kurang terhadap. Perhatian pemerintah daerah saya kira kalau mau lihat kurang atau cukup itu harus ukurannya dari mana? Dibandingkan sama yang kemarin-kemarin. Nah, kalau dibandingkan dengan kemarin-kemarin, mohon maaf, apalagi mohon maaf, mau dibandingkan dengan sebelah itu terlalu jauh lah. Kalau mau dibandingkan dengan sebelah-sebelah ya karena memang kita maklum. Semua yang sebelah-sebelah ini kan bupatinya semuanya dari NU. Sudah tidak usah ditanyakan lah bagaimana Bondowoso, bagaimana Banyuwangi. Ya kita menyadari ya ini konsekuensinya Jember punya bupati gitu. Makanya ini harus diikhtiarkan ke depan bagaimana itu bisa diwujudkan apapun bentuknya. Sementara itu, Sekretaris DPC PKB Jember Ayub Junaidi menyampaikan dengan adanya kedekatan dengan NU, PKB sangat ta'zim atau terhormat kepada ulama dan akan melaporkan segala hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. Sehingga nantinya PKB sebagai anak dari NU juga memohon doa restu agar perjalanan fraksi PKB ke depan bisa berkhidmat untuk kepentingan NU. Karena menurut Ayub, PKB didirikan untuk memperjuangkan Nahdliyin di bidang politik. Dari Nahdlatul Ulama, pertama setelah terbentuknya dan dilantik para anggota fraksi ini memohon doa agar
perjalanan fraksi PKB ke depan ini betul-betul bisa berhikmat untuk kepentingan Nahdlatul Ulama. Karena itu satu-satunya kenapa PKB dulu didirikan. Jadi kita tidak boleh lepas dari sejarah. PKB didirikan itu adalah untuk menjadi alat perjuangan Nahdlatul Ulama di jalur politik. Dan seharusnya PKB berhikmat, minta saran, minta doa apa yang harus dilakukan ke depan untuk kepentingan Nahdlatul Ulama. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Holifah, calon Kades nomor urut 1 Desa Sumberlesung mengaku masih yakin dengan adanya kecurangan yang dilakukan oleh panitia Pilkades sehingga merugikan dirinya. Holifah melihat seluruh jajaran panitia lebih condong ke salah satu calon Kades lainnya. Beberapa poin kecurangan seperti penundaan dimulainya pemungutan suara hingga penutupan tidak sesuai tatib yang berlaku. Ada indikasi penggelembungan dan pengurangan suara sehingga merugikan Cakades nomor urut 1. Serta dugaan ketidaknetralan panitia yang tidak sesuai tatib dan Perbub nomor 41 tahun 2019. Untuk itu, Holifah menuntut panitia membatalkan hasil Pilkades tersebut sampai ada keputusan ingkrah dan disetujui bersama. Atas dasar itulah Cakades Siti Holifah tersebut membuat laporan keberatan hasil pemungutan suara 5 September kemarin. Tak hanya itu, saat penghitungan selesai, Holifah juga tidak menandatangani hasil penghitungan suara, sehingga hingga kini pengumuman hasil pemenang belum bisa disosialisasikan. Surat keberatan tersebut dikirimkan kepada Ketua Panitia Pilkades tempat, ditembuskan kepada Bupati, DPRD, Camat Ledok Ombo, dan BPD setempat. Keberatan saya adalah menunda waktu penundaan waktu dimulai dan waktu penutupan tidak sesuai dengan tatib. Terus kedua, ada indikasi penggelembungan dan pengurangan suara yang merugikan nomor 1. Terus ketiga, ketidaknetralan panitia yang tidak sesuai dengan tatib dan Perbub nomor 41 tahun 2019. Setelah ini Ibu melakukan apa ini untuk upayanya? Saya telah melaporkan secara resmi ke panitia Pilkades Desa Sumberlesung dan Bupati Jember dan DPRD Jember, Camat Ledok Ombo, dan panitia pemilihan Kades Kabupaten Jember. Ini untuk sementara belum ada tanggapan ya Bu ya? Masih belum ada tanggapan, saya masih menunggu tanggapan dari Bapak Panitia Desa Sumberlesung. Sementara itu, saat akan dikonfirmasi ke panitia Pilkades yang berlokasi di kantor Desa Sumberlesung, tidak dapat ditemui satupun anggota panitia Pilkades dan pintu dalam keadaan terkunci. Dari Ledok Ombo, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Usai resmi mengumumkan pembukaan penjaringan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Pilkada Kabupaten Jember tahun 2020, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Pembangunan atau PDIP langsung dilirik oleh sejumlah tokoh yang ingin maju menjadi Bupati Jember. Politik tanpa mahar dalam bentuk apapun merupakan komitmen PDIP selama proses penjaringan calon Bupati dan Wakil Bupati ini. Komitmen ini menjadi daya tarik tersendiri bagi beberapa tokoh yang ingin maju dalam bursa pencalonan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020. Salah satunya Abdus Salam, dirinya datang langsung ke kantor DPC PDIP untuk mengikuti penjaringan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati. Selain komitmen DPC PDI Perjuangan yang dalam proses penjaringan tanpa mahar dalam bentuk apapun, keikutsertaannya dalam bursa Pilkada tahun 2020 karena ingin memberikan manfaat kepada masyarakat. Kedatangannya ke sini apa Pak tujuannya Pak? Kami kemarin membaca melihat media itu ada jaringan di PDIP dan katanya ini terbuka sifatnya untuk siapa saja, dan alhamdulillah PDIP ini menyampaikan bahwasannya partai yang akan menjaring calonnya tanpa mahar. Jadi kami sangat tertarik dan ini merupakan satu momen dan kesempatan buat kami untuk bisa memberikan manfaat
untuk masyarakat. Melalui PDIP ini kami akan mengimplementasikan apa yang sudah menjadi komitmen kami agar kami bisa bersama-sama dengan wong cilik. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Naiknya iuran BPJS Kesehatan masih dalam tahap pembahasan karena nanti bakal dituangkan dalam peraturan Presiden yang kini belum selesai disusun. Rencananya, besaran kenaikan iuran yang diusulkan Kementerian Keuangan mencapai 2 kali lipat dari yang berlaku sekarang. Untuk kelas mandiri, satu Menteri Keuangan mengusulkan iuran naik dari Rp80.000 per bulan menjadi Rp160.000 per bulan. Sedangkan mandiri kelas 2 dari Rp59.000 menjadi Rp110.000 per bulan. Sedangkan untuk mandiri kelas 3 dari Rp25.500 per bulan naik menjadi Rp42.000. Rencana naiknya iuran BPJS Kesehatan golongan mandiri ini menuai banyak keluhan, salah satunya Levi, yang mengaku keberatan bila nantinya jadi dinaikkan iuran tersebut. Karena menurutnya masih banyak masyarakat Indonesia yang di bawah garis kemiskinan atau ekonomi kelas bawah, tentu dengan naiknya iuran tersebut akan memberatkan masyarakat. Untuk itu, dirinya tidak menyetujui bila iuran bakal dinaikkan. Kalau mandiri, kalau bisa jangan, kasihan. Kenapa Bu alasan? Karena kan sebagian besar masyarakat Indonesia itu masih berada di bawah garis kemiskinan. Sedangkan kalau yang mandiri dinaikkan, otomatis kan belum tentu mereka pendapatannya naik, tapi pengeluarannya untuk BPJS terutama naik juga. Itu harapannya Bu nih. Harapannya ya semoga jangan dinaikkan, dan katanya ini ya ada yang nggak ditanggung BPJS seperti kelahiran bayi normal seperti itu ya, semoga tetap ditanggung BPJS. Sementara itu, hingga saat ini rencana kenaikan iuran BPJS masih dalam tahap pembahasan di DPR RI terkait besaran kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Sampai saat ini kami belum mendapatkan peraturan presiden yang terbaru karena memang ini masih dalam pembahasan antara pemerintah dan DPR mengenai besaran penyesuaian iuran yang akan diberlakukan untuk peserta BPJS ini. Jadi kami prinsipnya di cabang Jember ini saat ini masih menunggu seperti apa yang akan dikeluarkan. Ya, intinya nanti akan dalam bentuk peraturan presiden terbaru menggantikan peraturan presiden nomor 82 tahun 2008. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Jadi di sana sudah jelas bahwasanya sudah diatur arahannya untuk Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Swapenka atau mahasiswa pecinta kelestarian alam Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember menggelar sarasehan RT RW atau Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember. Dengan narasumber dan peserta dari unsur pemerintah, baik Pemkab maupun Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA dan Balai Taman Nasional, akademisi, aktivis, dan pegiat lingkungan. Tujuan acara ini adalah memberikan telaah, kritik, dan masukan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang RT RW khususnya terkait dengan lingkungan. Mereka menilai banyak sekali kesalahan dan tumpang tindih yang terjadi. Contohnya ada satu titik penghijauan namun berdekatan dengan lokasi eksploitasi tambang, sehingga Perda RT RW Jember terkesan carut-marut. Hasil kajian ini menjadi rekomendasi yang akan diajukan ke DPRD maupun Pemkab Jember untuk jadi bahan pertimbangan penataan RT RW yang baik dan benar. Dengan begitu, adanya perkembangan pembangunan atau pertambangan tidak merusak lahan hijau dan pertanian di Jember. Rasa ada yang perlu kita kritisi, seperti kita ambil contoh secara umum di RT RW ada beberapa lokasi yang memang difungsikan sebagai kawasan lindung. Cuman di sana juga seperti yang teman-teman observasi di lapangan juga difungsikan sebagai kawasan tambang. Terus tumpang tindih dengan kawasan pertanian seperti itu. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Memasuki panen raya, kualitas tanaman jagung di Desa Duku Dempo, Kecamatan Wuluhan Jember terlihat sangat bagus dan minim terserang penyakit. Oleh sebab itu, harga jagung di tingkat petani semakin membaik. Sebelumnya, harga jagung hanya di kisaran Rp3.500 per kilogramnya. Namun saat ini harga jagung mulai mengalami kenaikan signifikan hingga mencapai Rp4.000 atau bahkan Rp4.200 per kilogram.
Kondisi ini tentu sangat menggembirakan para petani, apalagi hasil panen jagung kali ini bisa mencapai 10 hingga 12 ton per hektarnya. Sehingga hasil kotor yang didapat petani adalah 40 juta rupiah dan hasil bersihnya adalah sekitar 20 juta rupiah. Diharapkan harga hasil pertanian terus membaik agar petani Jember semakin sejahtera. Untuk saat ini harga jagung alhamdulillah lumayan naik, yang kapan hari itu 3.900-an per kilo, untuk saat ini sudah naik ke 4.100 per kilo. Mudah-mudahan selanjutnya bisa naik lagi. Kalau angka di kisaran 4.000 ke atas ya lumayan lah, petani ada hasilnya. Tapi petani kami berharap seperti tahun yang lalu bisa mencapai 4.500 atau mendekati 5.000 per kilo. Untuk saat ini yang paling banyak jenis NK. Di banyak varietas dari NK, dan kebetulan petani di daerah Puluhan Dukudempa ini khususnya banyak yang nanam jenis NK. Kenapa? Rendemannya lebih bagus, lebih banyak. Terus batangnya itu juga kokoh. Dari Puluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Mahasiswa Poli J menamai metode ini sistem irigasi kuali. Dengan memanfaatkan kuali dari tanah liat yang diisi air, metode ini sangat efektif untuk menyirami tanaman saat musim kemarau seperti saat ini. Cukup hanya menyiapkan kuali dari tanah liat, teknisnya pun sangat mudah. Pertama-tama, tanah tandus di sekitar tanaman digali sedalam besar kuali yang telah disediakan. Kuali dari tanah liat tersebut lalu dimasukkan ke dalam lubang hingga leher kuali atau persis di bawah tutup kuali. Selanjutnya, kuali tersebut diisi air hingga penuh dan selanjutnya ditutup. Setelah itu, sisi luar kuali diratakan dan diisi dengan tanah bekas galian hingga menutupi seluruh badan kuali hingga batas tutup kuali. Setelah proses seluruhnya tersebut usai, petani tinggal memantau air di dalam kuali saja. Karena seiring berjalannya waktu, air di dalam kuali tersebut akan merembes keluar dan bisa diserap oleh akar tanaman di sekitarnya. Sistem ini sangat cocok untuk tanaman hortikultura seperti tomat dan cabai, karena bisa menghemat pengeluaran air oleh petani dan tentunya bisa menjadi solusi saat musim kemarau. Ini namanya irigasi kuali. Manfaat dari penggunaan irigasi kuali ini sangat tepat diaplikasikan pada saat musim kemarau. Hal ini disebabkan karena penggunaan irigasi kuali dapat mendistribusikan air dari dalam kuali nanti akan keluar melalui dinding-dinding kuali yang bersifat porous, sehingga hal tersebut bisa meminimalisir biaya perawatan dan sangat efisien bagi para petani khususnya tanaman buah tomat. Sementara itu, menurut dosen produksi tanaman hortikultura Poli J Rinda, untuk irigasi kuali ini sangat efektif pada tanaman karena bisa menghemat penggunaan air. Sementara untuk dari penelitian yang ada, bila tanaman musiman dianjurkan memakai kuali berbentuk bulat, sedangkan untuk tanaman tahunan dianjurkan memakai kuali berbentuk lonjong. Kalau efektivitas irigasi kuali sendiri, kalau sudah dibuktikan dengan beberapa penelitian itu cukup efektif sebenarnya. Jadi dia itu bisa kalau tadi kan dibilang 2 tanaman. Jadi apabila jarak tanamnya itu sekitar 40-50 itu bisa untuk kuali dengan diameter sekitar 30 cm itu untuk 6 tanaman dengan jarak 40-50. Jadi efektivitasnya sekitar 60%. Jadi kuali sendiri itu kalau berdasarkan penelitian yang memang sudah ada, perbedaan bentuk kuali itu akan mempengaruhi terhadap tanaman yang, jadi ketika kita menanam tanaman musiman itu lebih baik menggunakan kuali yang tipe bulat. Apabila tanaman tahunan lebih baik menggunakan tipe yang lonjong, seperti pot itu bisa digunakan juga. Jadi tidak hanya terbatas kuali, kita bisa menggunakan pot ataupun bentuk dari tanah liat yang lain gitu. Dari Poli J, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Melalui press conference di salah satu rumah makan di kawasan Kaliwates, Jember, Kaisang menyebut perluasan usahanya ini juga melalui riset. Dan ia juga menyebutkan bahwa Jember cocok untuk menjual dagangannya.
karena di Jember sudah banyak brand nasional dan luar negeri yang laris di pasaran. Tak hanya itu, wilayah Jember, Banyuwangi, dan Lumajang sebagai sentra buah pisang juga menurut Kaisang sangat menguntungkan bagi usahanya. Karena tak perlu susah-susah mendapatkan bahan baku. Cukup di sekitar Kabupaten Jember, pisang bisa didapatkan. Kalau saya lihat ya, di Jember aja ada Yoshinoya, ada Burger King, ada ya brand-brand luar itu banyak masuk kan di sini kan. Jadi saya kira harusnya emang mempunyai ya orang Jember pasti mau lah namanya pisang. Kita pengen kasih tahu kok sebenarnya pisang itu bisa dibuat lebih mempunyai nilai jual yang lebih tinggi, bukan cuma pisang goreng biasa. Kalau untuk sumber bahan pisang sendiri, karena kan Jember, Lumajang, Banyuwangi kan sentra pisang nih. Apa ngambil dari sekitar sini? Iya, dari mana lagi? Dari mana lagi? Berarti memang yang dari Jawa, yang wilayah Jawa lain aja ambilnya dari daerah sini. Daerah sini. Gerai ke-75 di Kabupaten Jember resmi dibuka pada 1 September 2019. Di hari pertama, gerai Jember langsung diserbu oleh pembeli yang sangat penasaran akan rasa sang pisang tersebut. Di sini Kaisang menjual berbagai olahan pisang seperti nugget pisang beraneka topping serta minuman es blend rasa pisang yang dikombinasi berbagai topping yang berbeda. Letak gerai pisang ini berada di Jalan Gajah Mada nomor 60 Jember. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan.